Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom, Shalom. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan, amin. Boleh lihat kanan kiri, berikan salam. Salam ini dulu kali ya, salam tos, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Dan mari bangkit berdiri saat ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum memulai ibadah, saya mengajak kita semua. Yang pertama pastikan handphonenya untuk di silent. Dan mari kita saat ini sepakat kita mau bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia layak terima yang terbaik. Saat ini sepakat kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini semua hanya karena perkenanan Tuhan. Bersyukur untuk anugerah dan kesetiaan Tuhan yang besar sekali buat kami. Dan kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami selama sepanjang seminggu ini. Dan biarlah saat ini Bapa, kami percaya Engkau melayakkan kami untuk boleh membawa persembahan yang terbaik di dalam rumah-Mu. Kami mau masuk dalam pelataran Tuhan, dalam rumah Tuhan dengan bersuka cita. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati lewat lembah gelap, Engkau temani setiap kami Tuhan. Roh-Mu bekerja
Saya mengundang jemaat, mari bangkit berdiri saat ini. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Dia yang sudah memulihkan engkau dan saya. Dia yang sudah menolong engkau dan saya. Bahkan dia sudah memulihkan hatimu dan hatiku saat ini. Saya rindu biar jemaat sendiri katakan, mengalir kuasa. Hanya bersamamu kami tenang, hanya denganmu kami aman ya Tuhan. Kami mau nyatakan hanya bersamamu ya Tuhan. Syarabara amayashi, kerala bara namaya syakarabo.
Kerada bataka yara nama yara la nama ya syatata kara. Nana nama nama ya Syakata kara nama yara daba yara la daba ya syakata kara nama yara la nama ya Syakara daba ya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau Kau hadir di sini. Bukan tenang, mengalir kuasa-Mu dari tempat Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari angkat kedua tangan kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Kami yakin Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kemenangan terjadi. Ku yakin, ku rasakan kuasa yang ku yakin Kau kemenangan sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang kami yakin Tuhan, kuasa-Mu yang memberikan kemenangan, kemenangan. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi, kelepasan, kelepasan, aduh, terjadi di sini. Sorak-sorai hanya bagi Yesus di Kristus Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mau lebih lagi nyatakan bahwa hanya bersama dengan Tuhan kami tenang. Dan hanya di dalam Tuhan selalu ada sukacita dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Dan kami siap bersukacita lebih lagi saat ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Mari jemaat yang siap bersukacita sama-sama katakan amin.
Berapa banyak yang percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang percaya lambaikan tangan saudara tinggi dan berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang baik bagi saudara dan saya. Mari bersuka cita saat ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu. Kuasanya tidak. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya Allah sanggup, serukan haleluya. Pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebab Tuhan yang kita sembah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengerti, dan Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tangan kita sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, kuasanya. Yes.
dia tidak hanya sanggup, tetapi dia adalah Allah yang perkasa. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai kami tak ragu Tuhan, lewati badai aku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan kami nyatakan Kau Allah yang perkasa ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak berubah sampai selama-lamanya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus lewati badai. Tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, semua Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah. Mari bertepuk tangan bersama. Kita nyatakan Dia Tuhan yang perkasa, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari saudara sama-sama angkat kedua tangan kita dan nyatakan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Sekali lagi, jemaat katakan, Kaulah Allah perkasa, surga. Oh, setiap firman-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa, Allah perkasa. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Allah perkasa. Allah perkasa. Sorak-sorai. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa sepanjang 2026 Tuhan selalu menyertai kita, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan berjanji tidak sekalipun Dia meninggalkan kita. Tapi pada kenyataannya sebenarnya kita yang suka ninggalin Tuhan. Benar apa benar saudara? Kita seringkali mengabaikan Tuhan. Bahkan kita seringkali lebih mengandalkan kekuatan kita. Tetapi Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya bahwa tidak ada pribadi lain yang sanggup menolong kita, hanya Tuhan Yesus. Yang percaya dan masih mau tetap mengandalkan Tuhan, sekali lagi boleh dengan kerendahan hati angkat tangan saudara. Lambaikan kepada Tuhan dan
Biarlah saat ini kita sama-sama melebih lagi. Melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Sebab hanya Tuhan yang sanggup. Selama-lamanya. Hanya Dia yang sanggup. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri saat ini. Saya mau mengajak setiap jemaat, mari. Mungkin lagu ini lagu yang tidak familiar atau jarang dinyanyikan. Tapi biar lihat setiap kalimat demi kalimat, saya berharap Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa hanya dalam setiap perkara kita, hanya Yesus yang setia. Amin. Mari kita belajar pujian ini sama-sama. Dalam setiap perkaraku, dalam setiap perkaraku, Kau setia Tuhan, Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup
lagi kita mulai dari awal Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan
kepercayaan kami penuh kepada Tuhan kami yang hidup. Kami tidak ragu Tuhan, kami tidak khawatir, kami tidak cemas, kami tidak bimbang, kami tidak gelisah. Sebab tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah kami masuk dalam rancangan Tuhan. Tuhan, kami tidak mau Tuhan keluar dari rencanamu. Biarlah hidup kami Tuhan selalu berkenan kepada Tuhan. Apa yang Kau mau sampaikan dalam hidup kami, Tuhan berkata-kata, Tuhan memberikan petunjuk, mengarahkan hidup kami, membimbing kami. Kami selalu memperhatikannya. Kami mau Tuhan menerima bagian firman-Mu yang hidup. Kami terus belajar untuk merenungkan siang dan malam, dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus sendiri boleh menolong kami, mengajar kami setiap pribadi. Biarlah hidup kami Tuhan hidup kami selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri boleh menolong kami, memberkati dan juga mengurapi, memberikan kami penjelasan lebih lagi Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau mengasihi gereja-Mu. Kami terus mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami terus mau dibimbing oleh-Mu. Kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Pak Gembala yang sudah mengizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya bahwa kesempatan yang baik untuk kita bisa mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini. Beritahu dengan orang sebelah, siapkan dirimu, bilang dengan dia. Iya, yang bilang dengan Anda siapkan dirimu, bilang dengan dia, kau juga siapkan dirimu. Jangan main handphone, bilang dengan dia. Amin. Alright, beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, siapa yang suka terbang? Traveling. Wow. Ada satu quote bilang begini, if you want to eat, go to Malaysia. Kalau kamu mau ingin makan, pergilah ke Malaysia. Di sana ada kesukaan kita Pak Peter, yaitu Musang King. Ya, sebelum makan ini doa bapak kami dulu 10 kali. Lalu kemudian if you want to drink, go to Laos. If you want to go to shopping, kemana? Go to Singapore. Belilah di sana LV yang original, bukan KW punya. If you want to adventure, go to Indonesia. Wow, karena ada Raja Ampat, ada Lombok, ada Pulau Komodo, dan kemudian ada pulau-pulau yang lain. If you want to nightlife, country, go to Bangkok. Ya kan, kalau kamu mau hidup malam yang begitu gemerlap, go to Bangkok. But please, not ladyboy. But if you broke, go to sleep. Kalau kamu tidak ada uang, tidur saja. Kalau kamu tidak ada hepeng, modo mau, tidurlah kau. Gak usah banyak cakap, duitmu gak ada. Tidur kau. But if you want to go to a place berlimpah susu dan madu, go to promised land. Pergilah ke tanah perjanjian. Apa yang dimaksudkan di sini? Sederhana saja. Tuhan pernah berjanji kepada bangsa Israel. Dengan sumpah, baca bersama dengan kuat, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada kata di sana yaitu akan kuberikan kepadamu dengan sumpah. Berarti jelas negeri itu pasti diberikan. Dan negeri itu bukan saja pasti diberikan, berlimpah susu dan madu. Berarti sebuah kepastian yang 100%
pasti kau akan dapat. Dan bukan negeri yang biasa-biasa, bukan promised land yang biasa-biasa, but land yang penuh dengan susu dan madu. Oh, siapa yang tidak mau? Dan bukan saja itu, Tuhan memberi jaminan yang ketiga. Dia bilang begini, baca dengan kuat, 1, 2, 3. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Fesis, orang Hewi, dan orang Yebus. Bukan saja sebuah kepastian, bukan saja sebuah kelimpahan, tetapi sebuah janji tentang kenyamanan. Bukankah ini yang dirindukan banyak orang? Tempat yang pasti, tempat yang berlimpah susu dan madu, dan tempat yang nyaman. Buat apa berlimpah susu dan madu? Buat apa sebuah kepastian? Tapi kalau tidak nyaman, kita berkata tidak mau. Tetapi yang Tuhan janjikan ini, Dia kirimkan malaikat. Dihalaunya orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Dihalaunya, artinya sungguh nyaman tempat itu. Tetapi ada kata namunnya. Dia bilang begini, aku tidak berjalan di tengah-tengahmu. Tiba-tiba langsung cepat Musa berkata, kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini ke situ. Apalah arti sebuah negeri yang pasti berlimpah susu dan madu, nyaman, prosperity ada di sana, nyaman dan terlindungi. Tapi kalau Tuhan tidak ada di sana, gak ada gunanya. Sebab parameternya sederhana, yaitu adalah harus ada Tuhan di sana. Sebab kalau Tuhan tidak ada di sana, buat apa sebuah villa? Buat apa sebuah yang disebut kondominium? Buat apa yang disebut sebuah apartemen? Kalau Tuhan tidak hadir di sana. Tetapi sekalipun itu gubuk derita, sekalipun itu pondok yang sangat reok, ada di sana, damai sejahtera Tuhan tentu melimpah di sana. Dan kita bisa nyaman di sana karena kita tahu ada Tuhan hadir. Yang setuju dengan saya katakan amin. Musa ini sangat tahu bahwa hidup tanpa Tuhan artinya seperti ikan yang dipisahkan dari air, mati. Itulah hidup yang tanpa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Tidak susah membuat kita akhirnya mati. Sederhana saja, pisahkan dirimu dari ibadah. Jauhkan hidupmu dari Tuhan. Pasti innalillahi wa innalillahi rojiun. Tewas. Karena hidup kita tanpa Tuhan. Dengar. Hidup tanpa Tuhan. Engkau tidak akan jadi apa-apa. Alias jadi bego-bego kau. Apa yang dimaksudkan Pak Pendeta? Moses sangat tahu. Bahwa tidak ada pertolongan, tidak ada kekuatan, tidak ada kemenangan tanpa Tuhan. Sangat terbayang dia dengan wajah Firaun. Yang begitu bengis. Tetapi Tuhan utus Musa untuk pergi ke Firaun. Siapa itu Musa? Narapidana. Yang sudah ada titah Firaun berkata, mati hidup, tangkap dia. Tapi di balik itu Tuhan berkata, Musa pergi kau ke Mesir. Sekian banyak dalil alasan dibuat oleh Musa. Tapi akhirnya Musa sadar. Hanya karena pertolongan Tuhanlah. Mulut yang dia bisa ngomong ini akhirnya bisa ngomong. Seorang yang penakut ini. Yang tahu diri dia adalah narapidana. Dia berani maju. Dan dengan tongkat yang sederhana itu dilemparkan. Berubah menjadi ular. Dan kalau bukan Tuhan. Tidak mungkin dapat Musa hidup. Dia tahu itu. Dia tahu itu. Olehnya cepat-cepat dia menolak. Buat apa tanah perjanjian Tuhan? Untuk apa berlimpah susu dan madu? Untuk apa sebuah tanah yang nyaman? Kalau Tuhan tidak ada di sana. Please. Dunia yang kita hadapi, dunia yang sangat menantang. Bisa Bapak Ibu bayangkan, seorang Maduro bisa tiba-tiba lenyap dari Venezuela. Bicara tentang geopolitik. Makanya kalau suamimu tiba-tiba hilang dari tempat tidurmu, taulah siapa yang mengambilnya. Pasti bukan Donald Trump, melainkan Donald Bebek. Bayangkan Maduro. Do you know Maduro? Masih tegak dengan Madura.
Presiden Venezuela dengan teknologi yang super canggih, bisa semua pasukan khusus, pasukan elit Venezuela terdiam. Drone melayang-layang, senyap. Teknologi yang begitu canggih bisa mengangkat seorang presiden dari negaranya yang berdaulat, dicomot, dibawa ke Amerika. Bisa Bapak Ibu bayangkan itu? Semua negara sekarang sedang takut. Serius. Sangat takut. Sebab dengan senjata mungkin dia boleh lebih canggih. Tapi dengan teknologi, tunggu dulu bro. Amerika itu kiblatnya teknologi. Bayangkan presiden Venezuela. Anda dapat bayangkan presiden loh. Berarti apa? Pengawalan pasti ring 1 bukan? Pengawalan pasti yang number 1 bukan? Pengawalan pasti super ketat bukan? Tapi bisa ditangkap, diculik. Bisa Bapak Ibu bayangkan itu? Wow. Ini dunia sekarang, belum lagi bencana alam. Seumur-umur saya, belum pernah kami mengungsi karena banjir. Yes, saya orang Batak. Dari Sumatera Utara, Tapanuli Utara, dekat dengan Tapanuli Selatan, Sibolga. Tapanuli Tengah, dekat. Belum pernah seumur-umur saya mengungsi karena banjir. Tapi bisa Bapak Ibu bayangkan banjir yang begitu dahsyat. Apa kata menteri yang disebut dengan menteri desa dan pembangunan luar daerah? 9 desa hilang. 9 desa lenyap. Berubah menjadi sungai. Hanya karena tanah runtuh, banjir lumpur, tsunami kayu. 3 provinsi ini. Wow. Bisa Bapak Ibu bayangkan keadaan sekarang? Siapa yang kita punya saudara dari Bekasi? Di Bekasi pun sedang ada banjir yang begitu hebat. Sampai kita punya dosen dia bilang, belum pernah itu terjadi. Belum pernah seumur-umur. Wow. Kita Bali pernah mengalami satu banjir yang dahsyat bukan? Wow, kita menyadari sungguh kalau bukan Tuhan kita tidak ada di sini. Beritahu dengan sebelah, jangan sombong kau bilang dengan dia. Nanti motormu hanyut bilang dengan dia. Boleh Bapak Ibu bayangkan. Iran dengan mata uangnya drop. Belum lagi penyakit yang lain. Kita menghadapi isu yang begitu serius akhir-akhir ini. Untuk saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Kiranya itu menyadarkan kita. Dengar, tanpa Tuhan kita tidak ada di sini. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang buat Tuhan kita yang hebat itu. Puji Tuhan sedang ada pemulihan. Tapi ada rumah yang diisi oleh pasir. Penuh rumah itu dengan pasir. Kira-kira bagaimana mau tinggal di rumah itu? Harus dikeluarkan pasirnya. Seberapa kuat kita mengeluarkan pasirnya. Oh enggak apa-apa Pak, timbun aja dirikan rumah di atasnya. Ingat, mendirikan rumah di atas pasir bahaya. Sangat bahaya. Akhirnya apa? Mengungsi. Sampai tadi masih saya dapatkan catatan. Ada ayahnya yang meninggal, hilang, lenyap. Tidak tahu entah di mana. Sedang menyadarkan buat kita Bapak Ibu. Apa yang sedang kau alami dan kita alami sekarang secara geopolitik. Secara ekonomi, secara global isu dan lokal isu. Kita harus tahu. Kalau bukan Tuhan kita tidak ada di sini. Olehnya Tuhan bilang begini, saya tidak bersama dengan kamu. Musa cepat-cepat berkata, tidak Tuhan. Goyangnya. Maaf suhu. Betul. Cepat-cepat dia bilang, tidak Tuhan. Kalau tidak engkau menyertai kami. Nehi-nehi kucu-kucu hotai. Tidak Tuhan. Mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya?
Jangan jual Yesus karena cinta. Jangan jual Yesus karena pangkat. Jangan jual Yesus karena pangkat dan karena harta. Tanpa Yesus kita tidak ada pada hari ini. Apa yang mau Tuhan pesankan sederhana. Ayat yang ketiga. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau. Tuhan tidak dapat berjalan dengan orang-orang yang tegar tengkuk. Keras kepala dan sombong. Itu yang mau dipesankan oleh Tuhan. Sungguh-sungguh. Aku tidak dapat jalan bersama dengan orang yang sombong. Orang yang tegar tengkuk. Orang yang keras kepala. Coba lihat orang yang di sebelahmu. Orangnya kepala batu atau enggak. Lihat aja. Lihat aja. Yang lihat Anda bilang begini. Apa lihat-lihat bilang sama dia. Iya kan? Iya kan? Kepala batu kan? Iya kan? Ada di sini orangnya kepala batu? Ada ya? Masih hidup lagi? Masih? Iya? Tadi datang ke kebaktian ya? Kepala batu ya? Kayaknya dia lagi lihat saya nih. Kepala batu. Diajar gak mau belajar. Keras kepala. Ada orangnya di sini? Gak ada. Di sini gak ada, di sana ada. Saya mau beri statement ini. Dengar baik. Jika iblis gagal membuatmu jahat, maka ia akan membuatmu merasa lebih baik dan merasa paling benar. Mungkin setan gagal membuat kau jahat. Sehingga dibuatnya kau menjadi orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Kau merasa paling benar. Dan saya tambahkan, kadang kau merasa diri orang paling apa? Paling penting. Bilang dengan sebelah, bertobatlah kau bilang dengan dia. Waspadalah, waspadalah. Ada orang bilang begitu, kalau saya nggak ada di sini, belum tentu hadirat Tuhan turun. Siapa kau menggugat jang? Ada orang yang merasa dirinya lebih penting dari yang lain. Tadi saya berdiri di sana berdoa. Tuhan ingatkan saya. Ada spirit-spirit yang merasa dirinya paling penting di gereja ini. Alright. Wah ini peluru nih, baru nih peluru nih. Oh. Wow. Wow. Yes, my name is great. But I'm just a simple man. But my name is great. Always upgrade. But please no cigarette. Ada orang merasa diri dia lebih penting daripada Tuhan. Sampai dia bilang, kalau saya tidak ada hadirat Tuhan tidak ada. Siapa kau? Wow. Lihat. Kadang iblis membuat kau gagal jadi orang jahat. Dipakainya kau menjadi spirit munafik Farisi. Merasa diri paling oke, merasa diri paling benar, merasa diri lebih penting dari orang lain. Saya tahu saya dapat doktor teologi bukan satu hal yang mudah. Tapi harus jujur saya katakan, tanpa saya pun ibadah tetap jalan. Saya bilang itu dengan pengerja saya. Tadi saya baru berkhotbah secara online dengan Sydney di Australia. Masih saya berkhotbah. Saya katakan, tanpa saya pun tetap ibadah itu jalan. Karena bukan karena saya lebih penting daripada kamu. Yang jauh lebih penting adalah harus Tuhan hadir di ibadah itu. Harus Tuhan, tidak yang lain. Buat apa artinya kita punya jas, tapi sombongnya setengah mati? Buat apa semua pangkat, buat apa semua fasilitas? Tetapi akhirnya membuatkan kita jadi angkuh. Harus berani saya katakan. Mungkin dia gagal buat engkau orang jahat. Tapi dibuat engkau selalu merasa diri lebih baik. Merasa diri paling benar. Merasa diri paling penting. Beritahu dengan sebelah. Waspadalah bilang depan dia. Wow.
Yang bilang dengan Anda waspadalah, bertobatlah, bilang sama dia. Haleluya. Wow. Next slide. Bicara apa? Jangan pernah angkuh karena semua orang punya jatah untuk jatuh. Cakep. Jangan merasa angkuh. Semua orang. Oh, Pak Pendeta nggak setuju. Nih contohnya nih. Kita naik motor itu kadang-kadang kita nabrak atau orang nabrak kita, betul nggak? Kadang-kadang kita jatuhkan orang, lain kali kita apa? Kita jatuh. Aku wah. Akhirnya sanggayap.com. Medabu. Seperti UT. Betul. Saya pun pernah jatuh dari motor. Pak Gembala kita pernah jatuh ya Pak Gembala ya. Oh, beliau ini luar biasa. Saya harus salut dengan beliau ini. Wow. Saya main badminton 3 jam. Tapi dia naik motor. Masih kencang itu motor. Luar biasa. Luar biasa. Oh, haleluya. Jangan sombong. Setiap kita ada jatuh untuk jatuh. Tunggu tanggal mainnya saja bro. Benar gak? Benar gak? Bilang dengan sebelah. Jangan sombong kau bilang dengan dia. Iya. Walaupun saya tidak setuju tentang filosofi tentang roda. Tetapi untuk quote ini saya setuju. Jika hari ini orang mengharapkan bantuan kita. Mungkin esok kita pula mengharapkan. Sampai Pak Peter bilang begini. Siapa dulu yang tolong saya? Udah ketemu belum Bapak? Yang bawa Bapak ke rumah sakit. Supir Grab. Udah ketemu namanya. Belum ketemu orangnya. Belum. Jangan-jangan ada di gereja ini akan dapat sepeda. Beliau ditolong orang. Kalau tidak orang itu tolong. Belum tentu ada pada hari ini. Sorry to say. Tapi luar biasa. Itu sedang menjadi pelajaran akan hidup. Kadang-kadang orang sedang minta bantuan kita. Suatu kelak nanti. Apa? Kita minta bantuan orang. Saya sangat dibantu tinggal di Bali. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta pakai saja mobil kami. Saya tahu mobil itu, mobil yang baru. Mobil yang sangat mulus, pakai aja Pak. Saya bilang sampai kapan? Unlimited. Hah? Ada orang rela naik motor, motornya, mobilnya disuruh saya yang pakai. Sampai sekarang sudah 1 tahun lebih. Sampai sekarang masih ada parkir di depan itu. Nanti bisa foto. Hai guys. Hai guys. Sampai sekarang. Lalu ketika 3 hari yang lalu ada satu anak PKL bilang, Pak Pendeta bisa nggak motornya dipakai oleh adik saya selama PKL 2 bulan di Bali. Bisa 100%. Sebab aku pun ditolong orang. Saya ada motor. Bebek. Pakai saya bilang. Karena apa? Aku pernah ditolong orang. Kok kita jadi sombong seolah-olah kita tidak pernah dibantu orang sehingga kita tidak bisa bantu orang lain. Betul gak Bapak Ibu? Betul gak? Kita lahir pun dibantu orang. Kalau orang gak bantu kita gak akan lahir kita. Bisa lahir sendiri. Nih. Bisa lahir sendiri. Nih. Shalom. Rohani kali kau. Pakai shalom. Mati pun kau ditolong orang. Mati pun gak ada kubur sendiri. Aku mau mati aku kubur sendiri. Pacarnya Reza Arab pun meninggal. Dia harus dikubur orang. Kok Pak Pendeta tahu? Cumi-cumi.com. Pak Pendeta, Reza Arab siapa? Orang Arab ya? Kau ketinggalan kawan. Masih saudara, tapi jauh kali. Aku pun ditolong orang.
lahir, mati, ditolong orang. Kok engkau nggak bisa tolong orang? Pelitmu bukan main. Meditnya bukan main. Saya bilang sama Pak Gembala, darahku pun siap untuk hari ini untuk donor darah. Karena darahku AB, artinya anak Bapak. Oh bukan, darah Tuhan Yesus. Oh iya betul, tapi anak Bapak AB. Hari ini saya juga mau donor darah. Benar apa kata Pak Gembala? Masa darahmu ada gak bisa kau kasih? Tapi gak bisa Pak, aku ini sudah melalui tes gak apa-apa. Gak apa-apa, kasih yang lain. Benar gak Bapak Ibu? Benar gak Bapak Ibu? Dilarang pelit. Jangan ada pelit di antara kita. Haleluya. Coba lihat muka sebelah. Muka pelit atau muka medit. Lihat aja, gak usah ngomong, lihat aja. Bilang yang lihat dengan Anda. Apa lihat-lihat bilang sama dia. Aduh Pak Pendeta ini kita jawab susah, tak dijawab pun susah. 5 dosa penghalang bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian. Yang pertama menginginkan hal-hal yang jahat. Penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan dan persungutan. Menginginkan hal-hal yang jahat. Dosa iri hati dan dengki. Penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, persungutan. 5 dosa ini. Yang oleh 1 Korintus mencatat begini. Baca dengan kuat, 1, 2, 3. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup. Sebagai contoh memperingatkan. Tapi bukan saja sebagai contoh memperingatkan. Tapi sebagai contoh dituliskan. Mungkin kau lupa. Tapi sudah dituliskan. Mungkin kau tidak ingat. Tapi sudah dinoktahkan. Mungkin kau tiba-tiba pura-pura lupa. Tapi sudah dicatat di sana. Kita harus belajar. Bahwa mereka itu tidak masuk tanah perjanjian. Sebagai contoh. Sampai akhirnya apa? 23.000 orang tewas satu hari. Berapa orang? Bayangkan 23.000 orang mati satu hari. Dan bukan saja itu. Ada yang mati di pagut ular. Mana uloknya? Keluar uloknya. Hilang lagi uloknya. Keluar lagi uloknya. Mereka dibinasakan malaikat maut. Bayangkan Bapak Ibu. Itu terjadi bukan cerita bohong. Karena apa? Ada dosa kesombongan keras kepala. Yang mereka tidak bertobat. Cirinya apa Pak Pendeta? Cirinya ada 3. Yang pertama. Orang itu susah lihat orang senang. Ada orang gak bisa lihat orang senang. Gak bisa lihat orang bahagia. Ada enggak orangnya di sini? Udah pindah? Ampun, terima kasih Tuhan. Saya tahu jemaat di sini adalah jemaat yang suka mengusir kuasa-kuasa si jahat. Oh, dari ketawanya pasti ada pengalaman. Terima kasih Tuhan. Bukan saja setan yang diusir, termasuk orang. Sudah pindah ya Pak ya? Pastikan dia tulis di sana, dilarang masuk. Susah lihat orang senang. Baru pakai anting-anting baju baru. Pasti pinjam. Pasti belum lunas itu. Kok gak bisa kau senang sih? Lihat cat rambut orang. Kok gak bisa senang sih dengan dandanan baju orang? Pujilah dia waktu minggu datang. Ci, bagus sekali bajumu. Kenapa gak bisa ucapkan itu? Kenapa? Aku lebih cantik dari dia. Dia mah mok-mok. Apa itu mok-mok? Artinya adalah XXL.
Nyinggung aku ya. Susah lihat orang senang. Pujilah orang. Bilang terima kasih pendeta untuk khotbahnya. Haleluya. Semua katakan haleluya. Iya, kalau Pak Peter, terima kasih Pak Pendeta untuk khotbahnya. Senang dia, jalannya pun langsung lain. Aku pun begitu. Walaupun salah-salah khotbahnya. Tapi dibilang, Pak mantap Pak khotbahnya. Langsung diberikan satu buku. Cara berkhotbah yang terbaik. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Akhirnya aku bertobat dan belajar khotbah lagi. Saya harus belajar. Tapi hargailah orang lain. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Hargai ibumu. Hargai ayahmu. Ada banyak anak jadi kurang ajar. Gak tahu bagaimana dia ada di dunia ini. Susah berterima kasih dengan orang tua. Serius saya katakan. Yang kedua, suka ngatur Tuhan. Tuhan kalau bisa begini. Kalau Tuhan bisa begini. Kalau bisa Tuhan, hujannya di daerah Tabanan. Yang di daerah Kute. Yang di daerah sini. Jangan hujan Tuhan. Pandai-pandai kau. Agak lain otakmu. Gila kali kau. Menyala pantiku. Aku kan sudah nonton itu. Aku masuk dari yang para pemecah rekor itu. Ada nama aku di sana. Iya, tapi kecil kali lihat dari Monas. Betul, agak lain kau. Suka ngatur Tuhan. Tuhan kalau bisa hujannya di sini jangan. Tapi biar di sana. Egois sekali kau. Kalau bisa Tuhan hujannya. Yang ketawa kayak ada pengalaman kau. Ampunilah dia Tuhan. Kalau bisa Tuhan hujannya hari Senin aja sampai hari Sabtu. Hari Minggu jangan hujan. Pandai-pandai kau. Orang hari Jumat kan mau sembahyang. Egois sekali kau. Ampunilah dia Tuhan yang ketawa. Ada orang begitu, egois sekali. Oh Tuhan, lindungilah suamiku. Jangan tersentuh oleh gadis yang lain. Apalagi wanita, termasuk pelayan bank yang bertanya, apa salah pinnya Pak? Apa mau dimasukkan Pak? Apa perlu dibantu Pak? Apa mau dikeluarkan Pak? Sampai bapaknya lemas, nggak mau keluar. Khotbah itu harus gitu sedikit. Kalau tidak, mau dong kau, tidur kau. Apalagi AC-nya enak, ini kan hotel punya. Tempat kursinya aja kayak orang pengantin. Kau duduk di situ pun macam pengantin kau. Sambil senyum-senyum. Sebentar lagi ada manjalang amplop. Ini kan tempatnya nyaman. Makanya khotbahnya agak sedikit ketawa kan. Hati yang gembira adalah, nah itu. Kalau mulutnya sudah terbuka, hatinya terbuka. Dompetnya pasti terbuka. Promosi dikit. Serius saya katakan. Suka ngatur Tuhan. Ada orangnya di sini? Udah pindah? Jujur kali kalian. Kau yang pindahkan kali bukan Tuhan. Jujur kali kalian. Ada orang suka ngatur Tuhan. Kenapa kau harus atur hujan? Bilang aja hujan, puji Tuhan, hujan berkat. Ambil jaket hujan, betul gak? Jangan jas hujan. Karena untuk jas hujan gak layak pakai jas. Ambil jaket hujan, jalan. Bilang sama dia, Tuhan, saya tahu ini hujan berkat. Sampai kau pasti gak sakit, gak demam. Karena kau tahu siapa yang pegang hujan. Dan kau udah tahu bagaimana belajar mengutamakan Tuhan. Haleluya. Kalau panas, panas berkat. Tidak panas, tidak hujan, mendung berkat. Haleluya. Amin. Jangan nyanyikan nyanyian babi. Panas lagi. Ini nyanyian hurje. Do you know hurje? Orang Batak, Borusi Tanggang, memanggil babinya hurje. Hurje. Dan hanya babi Borusi Tanggang yang datang.
Yang baru tampu bolon dapat lagi sinaga, dia akan mundur di belakang. Tinggal yang baru sinaga datang dengan iramanya, hurje. Dan hanya babi dia yang datang. Dan babi baru tanggang tinggal antri di belakang dan tampu bolon. Dan hanya babinya baru tanggang yang datang. Itulah hebatnya suara orang Batak. Memanggil babinya, hurje. Jadi please kalau anakmu lahir, jangan kasih nama, hurje namamu. Jangan. Itu haram itu. Karena anak jangan dikasih nama babi. Ada banyak orang kerjanya bersungut saja. Panas datang, panas lagi. Hujan datang, hujan lagi. Gak panas gak hujan, mendung lagi. Hari Minggu, minggu lagi. Kebaktian, kebaktian lagi. Dia yang khotbah, dia lagi. Beritahu dengan sebelah, bertobatlah, bilang dengan dia. Yang bilang dengan Anda bertobatlah, bilang sama dia, jangan-jangan kau itu, bilang dengan dia. Yang ketiga, dosa bibir. Orang sombong itu gak pernah tahu bersyukur. Betul gak Bapak Ibu? Gak tahu bersyukur. Kerjanya apa? Ngerutu aja. Marah saja. Komplain saja. Makanya Tuhan bilang, aku gak bisa jalan sama orang sombong. Gak bisa. Gak bisa aku jalan sama orang sombong. Gak bisa jalan sama orang keras kepala. Gak bisa aku jalan sama orang yang tegar tengkuk. Musa, kasih tahu mereka. Sampai suatu ketika Tuhan marah di Tabera. Api Tuhan menyala, pap, menyambar orang. Sampai mereka dihinggapi roh rakus. Dan itu pukulan yang sangat menemplak mereka. Karena apa? Dosa persungutan. Itu di Tabera. Mereka dihinggapi kerasukan roh rakus. Mungkin Anda baru pertama kali dengar. Karena dosa bibir. Dosa persungutan. Seringkali Bapak Ibu, persoalannya bukan berkatnya yang kurang. Bukan rezekinya yang kurang. Tapi rasa syukur yang kurang. Betul gak Bapak Ibu? Betul gak Bapak Ibu? Sebab kitab Amsal bilang, jauh lebih indah hanya sayur, tapi disertai rasa syukur daripada daging yang berlimpah, tetapi diisi dengan persungutan-persungutan. Maka saya katakan, bukan masalahnya kontrakanmu bro. Bukan masalahnya usahamu yang rugi. Bukan. Rasa syukur yang kurang. Betul. Bukan gereja ini yang kurang baik. Bukan worship leadernya, pemain musiknya, pemain drumnya, semuanya. Sambil joget aku. Bukan itu yang kurang. Rasa syukurmu yang kurang. Bagaimana tidak kau datang ke kebaktian. Semalam pulangnya jam 2 pagi. Sampai di gereja. Baru buka kitab Keluaran. Sudah menguap kau 5 kali. Siapkan dirimu hari Sabtu. Tidur lebih awal. Supaya kau di gereja betul-betul sudah siap mendengar firman. Permasalahannya bukan firmannya yang gak hebat. Kau yang gak siap menerimanya. Seringkali kau salahkan firmannya. Belum tentu firmannya yang salah. Tapi kau tidak siap menerimanya. Bayangkan pendetanya khotbah. Bapak ini ke kamar mandi kau. Pergi dia ke kamar mandi. Terus kok. Keluar dia lagi. Sampai pakai sabun. Kalau otak sudah. Mana ada masuk firman ke situ. Serius saya katakan. Makanya yang mengantuk hari ini, yang menguap. Bertobatlah kau. Itu penghinaan buat pengkhotbah di sini. Aku udah siapkan PowerPoint-ku bagus, kau nguap lagi. Ini mempersiapkan di setengah mati.
Ini sudah berapa kopi latte ini diminum ini? Mempersiapkan ini. Tanganku sendiri yang menyiapkan ini. Tidak saya suruh orang. Ini PowerPoint bukan mudah. Apalagi mencari orang yang kayak gitu. Tapi demi JKI yang terindah, aku menyiapkan PowerPoint yang mantap. Makanya JKI artinya jangan kau ingkari. Apalagi saya sudah berhutang dengan beliau. Pak Pendeta kau khotbah nanti, tiba-tiba gak bisa aku. Kusuruh istriku. Dan untung dia istri penolong, bukan perongrong. Mau disuruh-suruh. Aku bilang sama dia, pesankanlah nanti apa yang mau kau sampaikan. Dan kemudian ku bantu buat PowerPoint dia minggu hari itu. Ku buat cantik-cantik. Untuk menebus dosa. Jadi kalau saya ada di sini sudah siapkan demikian mantap. Kau masih... Bukan simbolis. Kau yang kurang tidur semalam. Bukan setan punya masalah. Makanya saya belajar, saya orang kampung. But please, I'm not kampungan man. Saya belajar dari nenek saya. Kalau dia mau ke gereja hari Sabtu, dia punya sarung sudah dikanji. Yang tahu kanji, boleh batuk. Berarti umurmu sama umur saya. Dikanji. Tahu Pak Peter yang kanji itu? Supaya dia apa? Dan kencang dia. Licin dan kencang, paten kali. Dan dia jemur itu. Dan dia tidak izinkan satu orang pun cucunya yang menyetrika itu sarung dalam bahasa Mandarin. Mandarnidainang. Mandarnidainang. Tidak ada satu pun seorang pun yang bisa menyetrika itu. Hanya dia saja. Dan setrika model yang dulu masih ada kepala ayamnya. Yang ketawa pasti sudah tua kau. Itu sama-sama aku. Kira-kira ini kita nih jelang 50 tahun. Dan cara memanaskannya Bapak bukan dicolok. Tapi diapain? Diapain? Oh bukan, sudah arang di dalamnya. Cara memanaskan. Diapain? Dikipas, oh itu tukang sate. Diapain? Jangan-jangan gak sama kita punya merek. Ini merek ayam nih. Yang kepalanya ayam gini, tiuk gitu. Jangan-jangan Anda punya merek itu buaya. Coba pada waktu itu hanya dua yang terkenal. Merek ayam atau merek buaya. Cara memanaskannya adalah sudah masuk arang. Dia harus digoyang. Ikut ini. Ini goyang, ini pun goyang. Supaya terbuat apanya? Gak ada yang mengantuk hari ini Pak. Oh puji Tuhan. Gak ada yang mengantuk hari ini. Sengaja saya buat begitu. Supaya tidak mengantuk. Luar biasa. Supaya terbuang itu habu-habunya itu. Ya kan Pak. Lalu keluarlah baranya. Udah keluar baranya diapain lagi? Ditiup lagi. Sampai muka kena bunyi. Baru disetrika. Dan itu wangi sarungnya, licin. Dan itu untuk dia besok mau pergi ke gereja. Semua udah digantung begitu rapi. Lemarinya terbuat dari apa? Bukan dari kayu. Dari besi. Yang busi. Besi itu dimasukkan ke sana. Satu orang pun cucunya tidak berani sentuh itu. Sebab dia bilang, besok itu untuk nenek mau choir. Kata dia. Kami pun semua terdiam. Jadilah kehendakmu. Terbawa ke saya. Kalau mau buat sesuatu hari Minggu, please siapkan hari Sabtu. Bilang dengan sebelah, itu khotbah buat kau, bilang dengan dia. Siapkan hari apa? Mau semir sepatu, Sabtu siapkan. Jangan baru siap-siap hari Minggu, tiba-tiba sepatunya dibawa si guguk.
Mana saya punya sepatu? Amagai. Pendeta belum berkhotbah dari gereja, kau sudah berkhotbah di rumah. Tanpa doa pembukaan lagi. Siapkan itu. Dan saya siapkan semuanya. Serius. Dan saya sudah janji sama istri saya. Hari Minggu hari sukacita. Dilarang berantem. Serius. Saya sudah janji sama dia. Hari Minggu kami nggak boleh berantem, Pak. Sekalipun aku pancing dia tetap bertahan. Goyang ya. Dia bertahan. Hari Minggu tidak boleh berantem. Karena apa? Hari Minggu senyum ini harus untuk jemaat. Serius. Sebab kalau kita berantem suami istri hari Minggu. Simbolis. Iblis yang ada di tengah-tengah nanti. Saya udah janji sama dia. Dan sampai sekarang berhasil. Rupanya untuk berantem itu gak masalah emosi. Keputusan. Betul gak? Betul gak? Bilang sama suamimu, Pak, hari Minggu dilarang berantem. Gak ada suami. Bilang sama anakmu. Bilang sama tetanggamu. Bilang sama dirimu. Hari Minggu aku gak boleh emosi. Karena hari Minggu kita harus cari Tuhan. Bilang sama dia, hari Senin kita tunggu berantem 2 ronde. Iya. Keputusan kok itu. Bukan masalah perasaan. Dan kami kerjakan itu sampai sekarang. Kan lihat senyum kami kan. Kayak foto model. Dari belakang fotokopi. Serius. Untuk mau katakan apa? Tidak ada persungutan. Hari Minggu dosa bibir tidak. Belajar untuk fokus dengan pelayanan. Sebab kalau kita sudah ribut hari Minggu, lain kan mukanya jutek. Turun kau Mak, udah 1 jam, belum selesai. Masih 1 alis Pak, 1 lagi belum. Makanya kita harus sepakat, Minggu dilarang berantem. Masalah CLBK, cucian lama belum kering, itu di belakang. Cucian lama belum kering, itu di belakang. Kita ke gereja. Hargai saya yang nunggu, kau pun kuberi waktu 2 jam untuk urusan alis itu. Tapi please, alisnya tidak perlu yang membahana. Cetar membahana. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur, mundur, mundur. Akhirnya jadi bebek. Karena semua sudah diikat. Bapak Ibu, dilarang bersungut-sungut. Haleluya. Semua katakan, jangan susah lihat orang senang. 1, 2, 3. Semua katakan, jangan suka ngatur Tuhan. Salam kiri kanan bilang, dilarang bersungut-sungut. Salam, salam, salam. Bilang sama dia, jamu. Bilang sama dia. Apa itu jamu? Jaga mulut. Jamu artinya jaga mulut. Yang kedua, Tuhan tidak dapat berjalan dengan orang yang menduakan Tuhan. Dengan orang sombong dia gak bisa jalan. Gak bisa Musa, gak bisa, gak bisa. Tuhan please. Buat apa tanda perjanjian? Buat apa kenyamanan? Buat apa sebuah kepastian? Kalau Tuhan tidak ada. Musa, kau harus hormati. Aku tidak bisa jalan dengan orang sombong. Yang kedua, aku tidak bisa jalan dengan orang yang masih menduakan Tuhan. Makanya ayat ini bilang, baca bersama. Tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Kenapa ada kata perhiasan? Tentu masih kita ingat kisah bagaimana kitab Keluaran 32. Dikumpulkan Harun perhiasan untuk membuat apa? Lembu emas. Gak bisa Tuhan diduakan. Yang di satu hantu, yang di sebelah kiri Tuhan, di kanan Tuhan, di sebelah kiri begu-begu, di sebelah kanan Tuhan. Hari Selasa kita cari dukun. Gak bisa. Gak bisa kau berkata Tuhan terpuji namamu, tetapi kamu masih simpan yang disebut opo-opo, bahasa Bataknya ula-ula, si kain merah itu. Gak bisa.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Baca yang kuningnya 1, 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Baca kuat. Gak bisa. Bu, gak bisa bu. Gak bisa pak. Tuhan gak mau diduakan. Katakan amin. Katakan amin. Gak bisa. Kalau Tuhan, Tuhan. Kalau masih ada sembahyang rumah, mendoakan rumah, panggil pendeta. Katakan amin. Iya, berdoa. Bukan akhirnya taruh yang merah, taruh yang kuning, taruh semua. Ih, kayak gabah-gabah. Mau Krismas kali kita. Panggil pendeta. Gak bisa. Semua hari baik. Katakan amin. Walaupun saya tahu saya khotbah di Bali. Yang menyebut ini bukan mudah. Tapi ada lagu sekolah minggu. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Hari ini. Harinya Tuhan. Mari kita. Mari. Kuat. Mari kita bersukaria, hari ini harinya tuh. Hari Senin, Selasa, harinya Tuhan, harinya tuh. Hari Rabu, Kamis, harinya Tuhan. Kuat Jumat, hari Sabtu. Hari Minggu, semua hari. Itu tepuk tangan dulu. Luar biasa. Di sini kalau saya menyanyi langsung mundur saya. Betul, musiknya hebat, penyanyinya luar biasa. Makanya selalu istri saya suka datang ke sini, Pak. Saya yang halang dia, Pak. Mungkin karena dia mau dilantik kali ya Pak ya. Tanggal 31 ada pelantikan. Yes. Tema Pak Gembala bulan Januari. Clear. Apa itu? Baca bersama. Kasihilah Tuhan Allahmu, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Apa kata kitab Ulangan ini? Sederhana saja. Ajarkan itu, dibicarakan, diingatkan, ditulis, dilakukan, dipegang teguh, dikerjakan. Hasilnya apa? Clear. Berkat Tuhan akan turun. Kau tidak mati muda, janji Tuhan digenapi, keadaanmu baik, generasimu berkati. Clear. Untuk jelaskan apa artinya mengasihi Tuhan. 4 ini. Jangan tinggalkan Tuhan, beribadahlah kepadanya, hidup takut akan Tuhan. Apa? Buang berhalamu. Serius. Anda foto ini sudah terlambat, kebab minggu depan sudah bulan Februari. Tapi sengaja saya pikirkan ini Pak Gembala, buat yang cantik-cantik dia. Clear di satu frame. Di satu frame saya buat. Semuanya ada di situ. Untuk menjelaskan apa? Benar apakah kitab Yakobus? Apa itu? Ada berhala modern. Apa itu? Uang. Ada uang abangku sayang, tidak ada uang? Ada istri yang ngomong, uangku. Nah itu. Bahkan dia bilang, suami kepanjangannya apa? Semua uang milik istri. Yang istrinya amin, yang kita aman. Iya kan? Mungkin tidak ada patung lagi. Tapi ada orang mendewakan uang. Datang ke gereja, saya dapat apa dari gereja? Sombong kali kau. Agak lain kau. Gila kali kau. Menyala pantiku. Ada orang datang ke gereja masih hidup lagi. Dia bilang, dapat apa aku dari gereja? Sombong kali kau. Agak lain kau. Gila kali kau. Menyala pantiku. Kau bilang gak dapat apa-apa dari gereja.
Pemberianmu pun sekedar. Perpuluhanmu pun bolong-bolong. Bilang dengan sebelah, bertobat kau bilang dengan dia. Kuat bilang, bertobat kau bilang sama dia. Yang bilang dengan Anda bilang apa? Kau juga. Ada orang nih mendewakan keluarga. Saya tahu orang Batak, anak kokido hamoraun diau. Anakku itu kekayaan. Tapi anak tidak boleh menggantikan Tuhan. Anak tidak bisa menggantikan Tuhan. Suami tidak bisa menggantikan Tuhan. Istri tidak bisa menggantikan Tuhan. Orang tua bukan disembah tapi dihormati. Orang tua tidak bisa menggantikan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saya sampai dibawa Tuhan ke Amerika untuk mengkhotbahkan itu. Dibawa Tuhan saya ke Amerika untuk mengkhotbahkan itu. Saya baru pulang bulan Oktober yang lalu, tahun lalu. Dibawa Tuhan sampai ke Amerika demikian. Pergi ke MGM. Ada taksi kuning di sana. Ada mobil Tesla di sana. Terbarunya. Yang seperti robot. Dibawa Tuhan ke Grand Canyon. Dan kemudian ke Las Vegas. Saya harus berkhotbah di beberapa tempat. Termasuk di JKI yang ada di Los Angeles. Karena ada satu ibu, dia bilang begini, Tuhan, di mana kasih-Mu? Kok anakku kau panggil mati? Dia kan orang baik. Mengerang dia. Saya hanya pesankan apa yang Tuhan taruh. Bu, jangan-jangan ini anak sudah menggantikan Tuhan di hidup ibu. Dia nangis. Dia sadar. Saya bilang, betul Pak Pendeta. Saya doakan dia. Bertobat dia bilang, Pak, mulai sekarang aku gak mau mengandalkan manusia. Aku mau mengandalkan Tuhan. Aku mau mengandalkan Tuhan. Saya baru pulang dari Sabah, Malaysia. Saya jumpai seorang ibu waktu memotong celana. Dia bilang, Pak, tolong doakan saya. Saya berdoa buat dia. Tiba-tiba roh berbisik. Saya bilang, Bu, kau terlalu risau, khawatir dengan anakmu. Apa yang terjadi? Menangis dia sejadi-jadinya di tokonya itu. Sampai saya malu lihat orang sebelah. Saya doa dia menangis. Kau terlalu kuat dengan anak pertamamu. Apa yang terjadi, Bu? Hari Sabtunya saya jumpai dia bilang, betul Pak Pendeta. Saya terlalu khawatir dengan anak saya. Saya terlalu khawatir sampai saya kurus begini. Sampai saya stres, Pak. Saya terlalu khawatir dengan anak saya. Saya bilang, Bu, Tuhan yang cemburu. Jangan anakmu menggantikan posisi Tuhan di hidup. Tahukah kamu, Bu, saya bilang, itu bukan anakmu, Bu. Itu titipan Tuhan. Kalau titipan Tuhan artinya, itu anak Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ada seorang bapak punya anak gila, ODGJ. Di Sarawak saya doakan. Dia bilang begini, Pak Pendeta, aku malu anakku gila. Aku seorang pelayan Tuhan. Saya bilang, Pak, kesombonganmu harus kau runtuhkan. Saya mau kasih tahu, selama ini kau jadi stres, tinggalkan pelayanan. Karena kau pikir itu anakmu. Kalau kau berkata itu anak Tuhan, akan jauh kau cara menghadapi anakmu. Saya doakan dia. Seolah-olah khotbah ini balik muncul kepada hadapan kita hari ini. Dengar baik, jangan sampai suamimu menggantikan posisi Tuhan. Jangan sampai istrimu menggantikan posisi Tuhan. Dengar, jangan sampai anakmu menggantikan posisi Tuhan di hidupmu. Sehingga akhirnya kau jauh dari Tuhan. Kau tinggalkan pelayanan. Kau kecewa dengan Tuhan. Kau kecewa dengan gereja. Sampai kau akhirnya hilang. Tuhan bawa saya ke Amerika untuk pelayanan ini. Saya pulang untuk mau khotbahkan pada Bapak Ibu. Berhala modern sekarang sangat banyak. Termasuk handphonemu. Belum apa-apa sudah menyembah handphone. Menyembah handphone. Menyembah handphone. Bangun tidur langsung menyembah. Menyembah mana? Handphone.
Tapi saya lihat di sini nggak ada. Bilang dengan sebelah, di sini nggak ada, bilang dengan dia. Orangnya sudah, oh haleluya. Mari pemain musik yang ketiga. Saya tahu khotbah saya sudah panjang, tapi ada sesuatu yang Tuhan drop di hatimu. Tuhan hanya berjalan dengan orang yang hidup dalam kasih karunia. Haleluya. Bapak Ibu, jangan hidup dengan kekuatanmu. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup ini jadi ringan. Katakan ringan. Katakan enteng. Iya, berjalan dalam hidup kasih karunia. Tuhan sudah mati buat kita. Haleluya, katakan amin. Ya sudah mati buat kita. It is finished kata ayat itu. Selesai. Katakan amin. Penyakit kankermu, penyakit apa yang kau alami. Saya baru pulang dari Penang pada tanggal 29 yang lalu. Saya hanya 1 jam tinggal di Penang. Ada seorang kaya panggil saya berdoa. Berapa gram kerak emasnya? 4,1 gram, kilogram emasnya. Emas, belum yang lain. Saya nggak lihat hartanya. Saya hanya lihat dia butuh Tuhan. Saya bilang, Pak Pendeta tolong datang. Kapan? Dia bilangnya Natal. Dan dia sudah hampir mau mati. Saya bilang sama dia, bro, tidak ada kematian bulan Natal. Tidak ada kematian bulan Natal. Tunggu saya selesai khotbah Natal. Saya akan jumpai kamu. 28 saya khotbah, 29 saya jumpai dia. Turun di Penang. Cuma 1 jam saya tidur di Penang. Saya layani dia. Saya berkata sama dia, bro, kalau Tuhan bilang jangan membunuh, membunuh itu adalah dosa. Jangan berzina, berzina itu dosa. Jangan berdusta, berdusta itu dosa. Jangan khawatir, artinya khawatir itu dosa. Karena orang yang sakit cancer suka overthinking. Overthinking, overthinking. Saya bilang, yang kedua, saya hanya datang dengan 2 pesan ini. Kalau masih ada tujuan Tuhan di hidupmu, dengar. Kalau masih ada tujuan Tuhan di hidupmu, dengar. Kalau masih ada tujuan Tuhan di hidupmu, kau tidak akan mati. Tapi kalau kau nggak ada tujuan Tuhan lagi di hidupmu, pasti kau mati. Gak perlu minta mati. Sekarang saya doakan biar mati kau. Dia lihat saya lihat dia. Dia lihat saya lihat dia. Dia lihat saya bilang, kok main lihat-lihatan? Saya doa buat dia. 29 malam saya sampai. 30 pagi. Saya sudah harus pergi terbang lagi pelayanan. Cuma 1 jam tidur di Penang. Saya dapatkan hasil, dia bilang, Pak Pendeta, saya baru ketemu dokter. Resultnya sudah keluar. Pak Pendeta, kanker stadium 4. Tiba-tiba kanker itu mengecil. Mengecil. Dikasih ukurannya di situ. Saya bilang, kansernya yang berat. Kekhawatiranmu yang terlalu berat. Overthinkingmu yang terlalu susah mau engkau lepaskan. Karena apa? Kalau kau bilang kanser itu mendekatkan kau kepada Tuhan. Penyakit itu mendekatkan kau kepada Tuhan. Masalah itu mendekatkan kau kepada Tuhan. Mengapa minta sembuh? Sebab yang paling penting adalah kita dekat dengan Tuhan. Saya tahu susah mengaminkan ini. Bisa kita aminkan di sini, kita pulang aman. Kita bilang, Pak Pendeta aku masih mau sembuh. Aku masih mau sembuh. Imani. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengan kau sakit, layani Tuhan. Haleluya. Layani Tuhan. Semua pasti mati. Betul enggak? Coba lihat tangan kanannya. Tunjukkan sama saya. Hurufnya M. Artinya mate maho. Mati. Semua kita mati. Tangan kiri. Apa hurufnya? M juga. Artinya pasti kau mati. Tapi M-nya kan kita bisa ganti. Memberkati. Melayani. Mengampuni. Memberi. Mengasihi. Semua kita tidak ada hidup selama-lamanya. Saya pun kenapa harus khotbah hari ini? Jangan-jangan ada pesan Tuhan yang sangat hebat buat engkau hari ini. Kenapa tidak kemarin? Kenapa harus hari ini? Ada pesan Tuhan yang sangat kuat hari ini. Jangan pikirkan kansermu. Jangan pikirkan masalahmu. Layani Tuhan. Bodoh amat. Mari kita bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan,
bahwa setiap firman yang sudah kami dengar siang hari ini tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi Engkau memateraikan dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi mengasihi Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan seluruh hidup kami, tingkah laku, perbuatan, pikiran, bahkan dengan segenap kekuatan kami mau katakan kami mau mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kita berdiri bersama-sama. Kiranya
kasih buat pertolongan, anugerah, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semua seluruh jemaat sudah diberkati. Kami percaya Tuhan kehidupan kami, seluruh keluarga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bagulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memberitakan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan juga Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan mengalir datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Seluruh jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai, sejahtera, dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh Roh Kudus yang menuntut langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua.